luas Pulau Bali semakin mengecil sebab alami abrasi di sejumlah pantai. Awalnya luas wilayah Bali capai 5.590 km persegi atau 0,1% dari luasnya Indonesia. Sayangnya pulau kecil ini terus mengalami penyusutan karena faktor abrasi pantai, bencana dan faktor-faktor alamiah lainnya. Tadinya 5.640 km persegi sekarang sudah berkurang abrasi pantai diantaranya salah satu yang memenuhi di utara. Di selatan apalagi ini pantainya tergerus sekarang banyak sawah tinggal sertifikat, sawahnya kurang banyak. Jadi ini yang terkait dengan masalah maka ke depan kita harus menangani masalah abrasi pantai, ungkap Gubernur Bali, Wayan Koster pada acara Grand Design Ekonomi dan Investasi Hijau Bali di Bali International Hospital, Kawasan Ekonomi Khusus Sanur, Rabu 18 Februari 2026. Selain itu, alih fungsi lahan juga masif terjadi di Bali belakangan tercatat alih fungsi lahan capai angka 600-700 hektar per tahun. Ini merupakan dampak negatif perkembangan pariwisata terhadap lingkungan dan ketahanan pangan di Bali. Namun Koster juga mengatakan, pariwisata memang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Bali dan Indonesia. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat risiko yang harus dikendalikan agar tidak merusak masa depan Bali. Tadi sukanya, enaknya jadi daerah pariwisata. Sekarang gak enaknya, alih fungsi lahan terus meningkat 600-700 hektar per tahunan. Ini yang harus kita kendalikan, bebernya. Ia menegaskan, jika alih fungsi lahan tidak dikontrol secara serius, Bali akan menghadapi ancaman terhadap sumber pangan. Koster juga mengingatkan bahaya ketergantungan Bali terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Kalau gak kita kendalikan alih fungsi lahan kita di Bali ini, Bali akan menghadapi ancaman sumber pangan dan juga akan semakin tergerus. Kalau pangan kita terdepan terancam. Memangnya kita hidup dari mana? Dan saya tidak ingin Bali ini terlalu banyak bergantung sumber pangannya dari luar, karena itu membahayakan, tegasnya. Dalam kesempatan tersebut, Koster juga memaparkan besarnya kontribusi pariwisata Bali terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data yang ia sampaikan, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah, yakni sekitar 7,05 juta orang. Bali menyumbang sekitar 45,8% dari total kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Selain itu, devisa pariwisata yang bersumber dari Bali pada 2024 mencapai sekitar 167 triliun rupiah atau sekitar 53,6% dari total devisa pariwisata nasional sebesar 312 triliun rupiah. Kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi Bali bahkan mencapai 66%. Kecil pulaunya, sedikit penduduknya, tapi khasiatnya besar. Kontribusi pariwisata terhadap ekonomi Bali 66%. Besar. Jadi karena itu pariwisata Bali ini harus kita rawat baik-baik karena 66% sumber ekonomi Bali adalah dari aktivitas pariwisata secara keseluruhan, katanya. Koster juga menekankan pentingnya perhatian khusus dari pemerintah pusat terhadap Bali, mengingat kontribusinya yang besar namun memiliki keterbatasan kapasitas fiskal untuk membangun infrastruktur berskala besar. Karena pembangunan di Indonesia ini alokasi APBN-nya itu semuanya normatif. Tidak memperhitungkan spesifik wilayah yang memiliki kebutuhan khusus seperti Bali, ujarnya. Ia berharap pemerintah pusat dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan karakteristik daerah, terutama daerah wisata strategi seperti Bali, agar keberlanjutan pariwisata tidak mengorbankan lingkungan dan ketahanan pangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.